Dan pemirsa, kini untuk mengetahui perkembangan terkini di Suriah serta bagaimana transisi pemerintahan setelah rezim Assad tumbang oleh pemberontak, kami saat ini sudah bergabung bersama dengan kontributor Metro TV Said Humaydi langsung dari Damaskus, Suriah. Selamat sore, Said. Ke Suriah dan selamat sore waktu Indonesia. Iya, waktu siang berarti di sana ya, Mas Said ya. Bisa diceritakan Mas Said pasca tumbangnya rezim Assad oleh pemberontak, seperti apa kondisi terkini di Damaskus, Suriah? Apakah semakin kondusif atau justru sebaliknya? Oke, terhitung sejak kemarin hari Minggu itu rezim Bashar al-Assad tumbang dan tentunya terjadi beberapa kericuhan di awal-awal di Damaskus seperti penjarahan dan lain-lain, tapi tentunya hal itu tidak berjalan lama karena memang ada setelah itu melihat kondisi seperti itu ada peraturan di mana dilarang adanya penjarahan dan lain-lain dan juga mungkin salah satu upaya untuk penertiban warga ialah diadakannya jam malam ya antara jam 4 sore sampai jam 5 pagi seperti itu. Anda sendiri sekarang berada di Damaskus berarti ya, Damaskus, Suriah. Jadi situasinya secara umum seperti apa? Secara keamanan apakah sudah terkendali atau tidak dibandingkan hari-hari sebelumnya? Kalau dibandingkan dari hari-hari sebelumnya, terhitung per hari ini, kemarin mungkin terlihat banyak sekali toko-toko yang tutup, kemudian jalan-jalanan sepi, tapi terhitung kita di pagi ini, pasar-pasar sudah mulai buka, kemudian toko-toko terutama toko-toko sembako yang menyediakan pangan yang primer itu sudah mulai dibuka kembali seperti itu. Tapi tetap harus mengikuti aturan jam malam yang berlaku seperti itu. Oke, jadi jam malam masih diberlakukan dari jam berapa sampai dengan jam berapa? Dan apakah Anda sendiri bebas untuk keluar rumah? Oke, untuk jam malamnya itu dari jam 4 sore sampai jam 5 pagi dan tentunya di luar jam itu kita tetap bisa beraktivitas di luar tapi sangat dihimbau dari KBRI dan disarankan untuk tetap berada di rumah saja seperti itu. Karena mengingat ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Ya, jadi untuk sementara waktu hindari untuk keluar dari rumah begitu ya, kecuali untuk melakukan aktivitas yang penting begitu ya. Kalau bisa dibicarakan proses transisinya sedikit saja, Mas Said, seperti apa sebenarnya profil Abu Muhammad al-Julain, pemimpin pasukan pemberontak yang berhasil menggulingkan Bashar Assad ini? Setelah 24 tahun memerintah di Suriah, bahkan rezim keluarganya sudah berkuasa lebih dari 50 tahun. Apakah dia akan bisa diterima sebagai pengganti pemimpin Suriah yang baru atau seperti apa prosesnya? Oke, kalau kita berbicara dengan Abu Muhammad al-Julaini ini, tentunya kita harus melihat bagaimana reaksi warga Suriah terhadap beliau. Terutama yang saya lihat, masyarakat Suriah sangat menerima dengan kedatangan beliau di Damaskus ya. Terhitung kemarin beliau sudah mengadakan sholat di Masjid Agung Umawi di Damaskus, Suriah, dan di sana beliau menyampaikan beberapa pesan seperti itu untuk masyarakat Damaskus, Suriah. Seperti itu. Oke, baik. Dan Suriah juga tercatat punya sejarah perang saudara sempat memanas pada tahun 2013. Apa sebetulnya yang terjadi sejak saat itu sampai dengan sekarang? Dan apa yang sebenarnya menjadi pemicunya? Tentunya kita ketika ingin membahas kejadian yang terjadi saat ini, tentunya kita tidak bisa lepas dari kejadian 11 hari yang lalu di mana Hayat Tahrir Syam, pihak oposisi berkuasa di kota Aleppo, Suriah, dan kemudian setelah beberapa hari kemudian mereka bisa menguasai kota Hama, kemudian sempat terhenti beberapa hari dan pada akhirnya pada hari Minggu dini hari mereka bisa melewati kota Homs dan akhirnya langsung melanjutkan kekuasaan mereka ke Damaskus, Suriah. Dan perlu dicatat dari kegiatan atau kejadian 11 hari ini dari penggulingan mereka di Aleppo, kota Hama, kota Homs, dan juga kota Damaskus, Suriah, alhamdulillah tidak terjadi perang kota ya, jadi tidak ada baku tembak yang terjadi di tengah-tengah kota sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu alhamdulillah tidak terjadi seperti itu. Oke, baik. Lalu Mas Said, bagaimana dengan serangan yang dilakukan Israel menyusul tumbangnya rezim Assad? Apakah masih berlangsung hingga saat ini?
Untuk per hari ini belum ada konfirmasi yang pasti ya terkait serangan-serangan, akan tetapi serangan terakhir dari pihak Israel di Damaskus ialah kemarin sore, tepatnya di daerah Mazdeh, yang mana mereka menargetkan fasilitas-fasilitas militer dari rezim Bashar al-Assad. Seperti itu. Oke. Oke. Lalu bagaimana dengan keamanan warga negara Indonesia di sana saat ini kondisinya seperti apa? Yang pasti status siaga 1 masih diberlakukan dari pihak KBRI ya? Iya benar, status siaga 1 masih ditetapkan oleh KBRI Damaskus terhadap kondisi Damaskus Suriah khususnya dan Suriah secara umumnya, dan juga KBRI menghimbau supaya seluruh warga negara Indonesia tetap berada di rumah masing-masing seperti itu. Dan juga adanya himbauan untuk evakuasi dari KBRI karena mengingat itu adalah salah satu hal pencegahan atas jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti itu. Evakuasinya kemana, Mas Said? Evakuasi dari mana ke mana? Yang kira-kira rencananya akan dilakukan? Tentunya evakuasinya dari Damaskus kemarin saya sempat dikabari oleh Kemenlu bahwasannya tujuannya ke Jakarta, Indonesia seperti itu. Akan tetapi perlu digarisbawahi mengingat sifat dari evakuasi ini masih bersifat pilihan ya, belum wajib. Jadi mungkin karena melihat kondisi darurat dan juga sebagai kembali lagi saya tekankan sebagai bentuk antisipasi dari KBRI atas keselamatan dari warga Indonesia di Damaskus, Suriah seperti itu. Iya, oke. Jadi total ada 1.162 WNI tinggal di mana? Apakah Anda mengetahui mayoritas tinggal di Damaskus atau di wilayah-wilayah lain? Tentunya dari 1.000 lebih warga negara Indonesia yang ada di Damaskus, Suriah, kebanyakan tinggal di Damaskus karena mobilitas di ibu kota itu sangat inti ya. Jadi banyak sekali warga negara Indonesia yang tinggal di Damaskus, Suriah seperti itu. Oke. Baik, Mas Said mungkin yang terakhir tadi Anda sempat menyinggung soal reaksi warga ya terhadap situasi saat ini. Sebenarnya reaksinya itu seperti apa? Kalau kita melihat sekarang gambar yang kita tayangkan ini nampaknya warga sedang turun ke jalan, nampaknya merayakan begitu ya penggalikan yang berhasil dilakukan oleh pemberontak terhadap rezim Assad. Jadi secara umum apakah memang warga bergembira dengan kondisi saat ini atau seperti apa? Benar sekali, teman-teman. Seperti bisa dilihat ya, kondisi dari masyarakat Suriah benar-benar hampir semuanya senang atas kejadian ini. Pihak oposisi juga bisa menguasai Damaskus, Suriah secara damai dan tanpa adanya perang kota. Begitu juga reaksi-reaksi yang muncul dari tokoh-tokoh publik seperti masyayikh dan ulama yang ada di sini. Tentunya mereka cukup senang dengan kedatangan pihak oposisi tersebut. Baiklah kalau begitu, Said terima kasih atas informasinya. Said Humaydi langsung dari Damaskus, Suriah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.